Bagi saya orang FOMO itu tuh orang yang pada akhirnya gak tahu sebenarnya mereka tuh maunya apa. Bangun, tidur, cuci muka, gosok gigi, evaluasi. Ada nggak salah satu yang kalau misalkan kita bisa bikin sesuatu ini jadi hal FOMO yang bagus, positif ya tentunya. Kira-kira Kang mau bikin apa? Bagi saya FOMO salah satu yang saya rasakan ketika masuk ke dunia perkuliahan adalah kalau nugas tuh harus di kafe. Hey. Halo Sobat Ruang Tunggu dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi rebahan, yang lagi makan mie sambil nonton YouTube. Ya kan, kembali lagi bersama gua Fatih di Ruang Tunggu by Tekno Kreasi Media. Nah, hari ini teman-teman, gua nggak sendirian, gue punya temennya Pink di sini. Ada siapa di sini? Ada Kang Badru dari UPI Purwakarta. Dari UPI Purwakarta. Tepuk tangan dulu dong. Oke, udah cukup. Kang Badru, sehat Kang Badru? Alhamdulillah. Wah, kalau boleh tahu nih posisinya di mana nih sekarang nih di UPI nih? Ya, saya sekarang ini mungkin ya lagi diamanahi jadi presiden mahasiswa di UPI Kampus Purwakarta periode 2024-2025. Wah, sekarang mau demis ya? Iya. Waduh, menghitung hari dong? Bukan hari lagi, jam insya Allah. Menghitung jam, waduh bentar lagi video. Oke, luar biasa sekali Kang Badru. Aku mau nanya dulu nih, sebelum kita lanjut ya Pink ya, lebih jauh lagi, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nah, aku pengen mengenal dulu nih Kang Badru ini, pengalaman di kampusnya tuh aktif di mana aja? Pengalaman atau track record saya di kampus mungkin diawali ya terjun nyemplung basah di himpunan selama 2 periode. Himpunan apa tuh? Kalau di saya aktif di himpunan sendiri di HMST, Himpunan Mahasiswa Sistem Telekomunikasi. Ulangi agak dekat. Iya. Saya aktif di Himpunan Mahasiswa Sistem Telekomunikasi 2 periode dari semester 2 sampai semester 5. Waduh, luar biasa. Buat teman-teman yang merasa nih ya, ini ketua BEM-nya, ketua himpunannya, bisa langsung aja komen di bawah ya, komen sebanyak-banyaknya siapa nih, ada yang kenal atau enggak nih orang. Wah, luar biasa banget. Berarti sebelum di BEM udah menjabat sebagai apa tadi di himpunan? Kalau di himpunan saya 2 periode diamanahi di BPH, Badan Sekretaris, dan satu lagi di Badan Pengembangan Sumber Daya Organisasi. Memang bisa dibilang basicnya saya gak pernah menjadi ketua. Basicnya gak pernah jadi ketua. Cuman ya terjun langsung di dunia organisasi mahasiswa UPI Purwakarta memang cukup banyak lah di luar selain di himpunan juga. Jadi lumayan aktif lah di kampus. Waduh, luar biasa sekali ya. Kalau boleh tahu kelahiran berapa? Saya umur kepala 2 ya, udah 22. Kita juga di sini semua kepala 2, kecuali satu orang kita nggak sebut. Kita nggak sebut nama. Cuma ada lah. Oh, 2 digit. Oke, luar biasa banget nih Kang, berarti masih Gen Z ya? Betul. Masih Gen Z ini. Kita emang podcast ini isinya Gen Z semua, kecuali kemarin tuh satu ya. Itu khusus. Oke, Badru nih, aku manggil gimana nih? Kang apa Pres nih? Kang aja lah. Kang aja lah. Kalau basic Sunda? Basic saya orang Sunda, jadi paham lah. Oke, jadi kita aman ya di sini kalau sedikit, which is we have to switch language from English into Sundanese, bisa ya berarti ya? Bisa. Oke. Oke, Kang Badru, aku mau ngobrolin tentang masalah yang sedang beredar nih. Ini kan seperti biasa ya, kita yang namanya anak muda itu biasanya pengen kelihatan, ya kan? Pengen kelihatan, dan kita tahu internet ini, kehidupan kita ini berjalan dengan cepat. Ya, fast living nih, kita udah nggak slow living lagi nih. Nah, biasanya kita yang terjebak dalam fast living ini kejebak sama yang namanya fear of missing out. Nah, ini aku pengen dengar dulu pandangan Kang Badru nih masalah fear of missing out ini. Sebenarnya ini konotasinya negatif apa positif sih sebenarnya? Kalau bagi saya sendiri ya, secara FOMO di generasi muda saat ini ya, itu tuh bagi saya mah bisa diartikan pada 2 persepsi. Yang pertama negatif, sebagaimana penjelasan yang sering ada gitu ya di internet. Kalau FOMO itu sebenarnya negatif. Cuman saya punya pandangan sendiri bahwasanya pada akhirnya
dari FOMO ini justru bisa menumbuhkan sebuah arti tujuan kita sebenarnya. Sebuah arti Tujuan kita, bisa menemukan arti tujuan. betul. Karena bagi saya orang FOMO itu tuh orang yang pada akhirnya gak tahu sebenarnya mereka tuh maunya apa. Oh iya. Tangkap sih Iya, itu ya. benar-benar. Itu Yang dia, tangkap benar-benar. itu sih. Gak Kita tahu bingung mau maunya ngapain, apa. ngeliat orang, bagus juga nih, Iya. ya kan kita ngikutin, ya benar. Ya kayak gitu sih. Bagi saya orang FOMO itu tuh pada akhirnya orang yang lagi berada di proses, mungkin Gen Z sekarang itu lagi nyari jati dirinya lah, masing-masing itu mau seperti apa. Tapi pada akhirnya yang sering terjadi, yang sering ada adalah FOMO tanpa alasan. Mereka hanya ikut standar yang mungkin zaman sekarang mah dikenal dengan standar TikTok gitu. Standar TikTok nih, kita mulai bahas pembahasan nih. Ngomongin standar TikTok, maksudnya tuh. Ini kan banyak ya sekarang yang ngomong standar TikTok gitu. Buat A sendiri kayak gimana sih? Bagi saya, jujur tadi udah tersebut juga ya. Saya punya prinsip hidup slow living aja gitu ya. Hidupnya teh skuy living. Betul. Emang apa? Sarapannya pakai podcastnya ini, video-video korigor. Iya, video-video korigor ya, zaman-zaman ini ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah masih ngikutin lah. Masih ngikutin sampai sekarang ini. Anak-anak skuy ini wah udah. Oh, anak-anak fuckboy ya. Itu. Tapi skuy living, oke. Kalau A sendiri, kenapa nih lebih memilih skuy living dibandingkan fast living nih? Sebenarnya balik lagi kepada pilihan. Karena menurut saya FOMO atau mungkin ngikutin standar yang ada kadangkala pernah saya coba ikutin pada akhirnya agar ketika saya masuk ke lingkungan itu gak tertinggal gitu bahasan obrolan tongkrongannya masuk lah. Meme-nya nggak ini betul, meme-nya jokesnya masuk lah. Hanya saja ketika saya menjalaninya ternyata saya gak menikmati, pada akhirnya malah jadi toksik buat diri saya sendiri. Oh, toksik buat diri sendiri? Iya. Kok bisa? Karena beberapanya, salah satu contoh aja gitu ya. Bagi saya FOMO salah satu yang saya rasakan ketika masuk ke dunia perkuliahan adalah kalau nugas tuh harus di kafe. Itu FOMO bagi saya. Oh, itu FOMO. Yang toksik? Nggak toksik sih, hanya saja bagi saya standarnya bisa dijadikan sebuah pilihan gitu. Pada akhirnya nugas bagi saya gak harus selalu tentang mendengarkan lagu-lagu perunggu sambil ngopi. Bisa juga ya kita di rumah seduh kopi sendiri, nyetel Spotify. Iya, meskipun gak premium. Betul. Kadang-kadang terputus dengan iklan-iklannya. Iya, iklan-iklannya itu. Udah masuk lagu-lagu. Iya, kan udah sedih-sedih. Iya. Langsung ada iklannya. Hari gini ngeliatin punggung orang terus, Bung. Gitu kan. Aduh, oh ya Spotify karena sudah di-mention bisa dong ya. Ya, ini masih kosong nih. bisa Beren. Oke, tadi kan kita ngomongin masalah tadi ya. Ada beberapa FOMO yang bisa kita ikutin tapi ada yang berbuat toksik buat kita gitu kan ya. Tapi aku mau masuk ke bagian masalah ketepatan waktu nih. Kan Kang Badu ini sebagai presma ya. Sebagai presma, ini kan semester berapa? Semester 7. Kita nggak mau menyebutkan, pasti sudah berkutat dengan nama S. Ya kan ya? Nah, kita nggak mau sebut karena pasti bikin panik. Nah, itu kan terus selain itu ada tugas-tugas juga ya kan. Nah, gimana nih buat Akang sendiri untuk memanage waktu, ya kan? Tapi sekaligus kita bilangnya nggak ketinggalan informasi-informasi yang sedang terkini gitu. Kan kadang gini ya, apalagi meme ya. Kita kan biasa kalau buka Instagram kirim meme, ya kan? Pengguna Instagram apa TikTok? Keduanya cuma lebih aktif di Instagram. Meme juga berarti Instagram masuknya. Ya kan kalau kita nggak tahu meme yang terbaru kan ketinggalan. Betul. Ya kan? Nah gimana nih buat Akang sendiri buat memanaging waktu biar semua itu tuh bisa keatur gitu sampai bisa squee living tuh gimana? Soalnya seingat aku ya, ini kalau aku salah aku tolong koreksi gitu. Orang squee living tuh manajemen waktunya tuh bagus banget dibandingkan yang fast. Meskipun yang fast itu lebih lebih adaptif gitu. Buat Akang sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri ya, buat masalah manajemen waktu, hal yang pertama yang selalu saya lakukan adalah saya percaya diri saya tuh ada batasan waktu fokusnya. Ada batasan waktu fokus? Ya, kayak gini lah. Nugas tuh bagi saya pribadi bisa fokus hanya kurang lebih 30 menit. Setelah itu udah kalang kabut. Ya. Nah, udah pikirannya kemana, pengen jalan, pengen buka HP dan lain-lain. Hanya saja
kalau saya sendiri ya, ketika ada tanggung jawab dan itu tugasnya adalah cepat selesai, bukan yang penting selesai, itu tuh Itu lebih udah kategori tugas ya. ya. Kalau cepat selesai saya mengkategorikannya kalau saya cepat nyelesain lebih banyak waktu luang. Kalau yang penting selesai saya ngerasanya itu ketika waktunya udah gak ada. Saya percaya kalau waktu itu sesuatu hal yang gratis dan kita semua punya. Hanya saja kadangkala yang saya rasa gitu ya, untuk menunjang diri saya sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa pun juga mungkin orang-orang yang juga ngikutin perkembangan khususnya gitu ya, karena saya basisnya di teknologi, kadangkala saya memanage lah. Misal di awal hari dalam membuka hari sebelum masuk kuliah, kadang-kadang saya baca catatan di pertemuan sebelumnya atau enggak cek-cek grup lah. Adakah tugas yang sekiranya bisa saya jadiin goals buat hari ini sebelum fokus ke yang lain. Nah, di sela-sela pengerjaan tugas, saya percaya juga yang namanya pikiran yang fresh, yang udah matang dan udah siap buat digempur lagi, menurut saya ditunjangnya juga dengan hiburan gitu pada akhirnya. So di sana menurut saya di samping saya menggunakan sosial media atau hal lainnya untuk mendapatkan hiburan, saya juga dapetin insight baru kadang-kala. Ya kadang-kadang kan meme juga lahirnya dari keadaan sosial atau hal-hal yang ada betul, gitu. betul. Meme yang sering sekarang ada kan meme yang apa namanya? Jangan disebut. Terima kasih sudah mewakilkan. Iya, jadi kita nggak ini ya, kita aman ya. Yang editor itu ya, tolong ya. Itu mah, itu kan sang mentari ya. You are my sunshine. Bersinar sekali beliau itu. Ya kayak gitu. Pada akhirnya yang saya lihat, oh ternyata di samping saya mengikuti perkembangan standar komunikasi sekarang, saya juga mendapatkan insight. Kadang-kadang itu justru membantu saya juga dalam mengerjakan tugas. Karena kok bisa? Karena gini, basic cara saya belajar tuh sebelum nanya orang, kadang-kadang saya tuh ngegali sendiri. Nah, nyari sekarang sendiri ya? dengan sekarang tools yang makin banyak khususnya di AI, AI kadang-kadang lagi. AI ini tuh memberikan rekomendasi lain juga gitu. Nah, rekomendasi ini tuh kadang-kadang bisa dibilang sambil berjalan juga, oh ternyata ini yang sedang terjadi. Dan kadang-kadang itu lebih mempermudah saya buat nangkep informasi itu lebih fleksibel dan lebih cepat. Waduh, luar biasa. Jadi gitu ya cara manage waktunya ya. Nah, ngomongin masalah FOMO lagi nih ya kan. Ada nggak salah satu yang kalau misalkan kita bisa bikin sesuatu ini jadi hal FOMO yang bagus positif ya tentunya. Kira-kira Kang mau bikin apa? Tren apa? Kalau saya bisa bilang pose bahagia. Kalau saya pengen sih pose tiap hari, post satu hal yang kamu pelajari. Setiap hari post satu hal yang kamu pelajari. Iya. Wah. Bagi saya FOMO itu tuh positif. Bukan berarti kalau nemu quotes yang lagi relevan terus kita repost. Iya, bukan. Kalau lagi galau doang dia bijaknya tuh. Yang saya lihat FOMO yang sekarang terjadi kan gini ya. Generasi sekarang tuh udah cakap lah dengan informasi yang ada. Udah bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat dibanding tahun lalu. Cuman kadang-kadang informasi yang mereka tangkap itu tuh belum bisa terdevelop atau mungkin tersampaikan lagi gitu pada akhirnya. Karena saya percaya juga apa yang kita dapat, informasi yang kita dapat juga harus kita respon. Bisa respon secara pribadi atau juga berbagi kepada yang lain. Nah, yang menurut saya menjadi uniknya generasi Gen Z sekarang ya, yang saya apa nih? Adalah kita tuh bisa dibilang lebih banyak habisin waktu di depan smartphone dibanding ngobrol sama orang. Nah, iya bener. Cuman menurut saya itu kalau kita terfokus pada standar sosial tuh harus ngobrol sama orang dan lain, menurut saya enggak juga. Justru sosial media juga bisa jadi perantara, dan hal itu menurut saya positifnya adalah kita bisa mengemukakan pendapat lebih luas. Dan FOMO yang saya harapkan ada di generasi muda adalah berani bersuara di media sosial sih. Berani bersuara di media sosial. Karena kita paling deket ini ya, paling deket itu HP gitu. Bener luar biasa banget. Nah, buat teman-teman, itu salah satu tips ya, yang kalau misalnya kita pengen FOMO, yuk kita FOMOin itu bareng-bareng gitu kan. Setiap hari posting satu hal yang kita dapat. Yang kita baca, yang kita dapat ya. Hari ini itu luar biasa banget. Nah, juga buat teman-teman yang pengen terlihat produktif juga ya, yang pengen ikutan juga bikin podcast, bisa aja langsung aja klik link di deskripsi di bawah, ya kan? Kalau pengen ikutan bikin podcast kayak kita juga dari Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Dan juga podcast kali ini kita disponsori oleh pertama
Villa Biru Cemara itu adalah villa ya di Bojong ya, ya. Jadi kalau misalnya nanti mau ada kegiatan bisa ke sana, iya kan? Iya. Enak kan tempatnya, nggak kayak Purwakarta panas di sana dingin. Mau keluar Purwakarta panas di sana aja Iya. dingin. Dan juga kita disponsori oleh FA Pixel. Nah, buat teman-teman yang pengen mengabadikan momen ketika ada acara, ulang tahun, tunangan, nikah, ya kan, itu bisa langsung hubungi kita di link di deskripsi di bawah. Dan juga satu lagi oleh Tekno Kreasi Elektronik. Jadi buat teman-teman, tadi apa fakultas apa tadi? Dari sistem telekomunikasi. Nah, sistem telekomunikasi dan juga teman-teman yang berada sebidangnya kan butuh nih alat-alat ya kan? Bisa aja di kita juga jual kok. Di sini juga bisa langsung aja pesan nanti di link deskripsi di bawah, semuanya sudah dirangkap. Bisa aja langsung hubungi kita di bawah. Dan juga buat teman-teman semuanya yang pengen request nih kita mau siapa nanti yang selanjutnya diajakin nih ya ping bareng sama kita juga, bisa aja langsung klik komen di bawah. Dan juga jangan lupa klik tombol like dan juga kiri capnya dan juga tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video kita setiap minggunya. Oke, next nih. Luar biasa banget, tadi aku udah ada insight itu FOMO baru tuh. Itu bisa tuh diinin. Selain meme. Enggak, soalnya kan kemarin kan teman-teman dari KPI itu kan ada kunjungan. Iya. Kunjungan ke Jakarta melewati gedung Menteri ASDM. Ini editor kita nih ribut terus pengen ketemu beliau. Iya tuh, itu luar biasa Emang banget. ngefans kayaknya. Iya, emang ngefans. Emang kelihatan dari mukanya ini dia ngefans banget nih. Oke, aku pengen nanya lagi nih. Selain itu nih, biasanya habit untuk memanage waktu, ya kan? Apalagi ini sebagai presma ya, yang notabene pasti tipikal mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, ya kan? Gimana nih caranya nih? Kalau dari saya sendiri ya, buat masalah rapat, bagi saya selalu manage. Misal, saya selalu membatasi bahwa diri saya, tim saya, rekan-rekan saya itu minimal dalam 1 minggu tuh saya manage lah. Maksimal tuh dalam 1 hari 1 rapat aja. Dalam 1 departemen, bidang ataupun kepanitiaan maksimal 1 aja. Karena yang saya lihat 1 itu tuh adalah batas di mana saya pribadi ya dengan kesibukan saya dari pagi sampai sore hanya punya spare waktu untuk organisasi atau rapat tuh dari sore sampai ke malam. Dan itu tuh maksimal banget yang saya rasa bisa saya bagi diri saya sendiri adalah 1 sampai 3 rapat sebenarnya. Termasuk internal dan eksternal gitu. Oh, eksternal, kalau eksternal di mana emang? Kalau eksternal sebenarnya saya juga tergabung di Aliansi BEM Purwakarta, ditambah juga sebenarnya di UPI sendiri, kampus daerah ini tuh punya agenda juga sebenarnya di tingkat universitas yang sering diikuti juga. Kadang-kadang itu gitu. tuh harus ikut serta juga. Wah, luar biasa banget. Itu OBP ya berarti masuknya. Ya, tepuk tangan dulu dong buat teman kita saat ini, teman. Nah, Kang, aku mau lanjut lagi nih. Itu kan tadi kelihatannya maksimal tadi 4 sampai 3 rapat kan. Me time-nya gimana? Kan kita butuh healing. Nah. Biar gak ngahulang. Ya, butuh healing biar gak ngahulang, itu dia, betul. Kalau saya sendiri ya, healing terdekat saya dan menurut saya paling murah lah ya, bisa diikutin oleh mahasiswa. Ya saya kasih spare waktu lah ketika mungkin nunggu rapat mulai selanjutnya atau enggak jeda-jeda waktu. Saya ngisi waktu luang saya paling dengan hobi saya. Apa hobinya? Hobi saya selain hobi kebanyakan ini ya, Coding. pria muda. Pria muda melakukan hal dewasa yaitu main game. Ya, itu suatu hal yang sangat dewasa sekali. Ya. Selain main game, kadang-kadang juga saya baca-baca buku sih overallnya. Sisanya sih bagi saya itu udah ngasih apa ya, pikiran saya waktu rehat lah buat biar bisa fokus lagi buat selanjutnya. Tadi katanya baca buku. Buku apa yang sekarang lagi dibaca? Buku sebenarnya saya baru selesai baca 1 buku. Apa tuh? Terakhir itu buku sastra dari Khalil Gibran. Oh, Khalil Gibran. Iya. Oh, suka sastra klasik nih kayaknya nih. Ya, Judulnya? baru terjun lah. Kemarin baru ngabisin yang mungkin bahasa ini yang terjemahan. Kalau di versi ini tuh judulnya Al-Mustafa. Al-Mustafa. Ya, sama Sayap-Sayap Patah. Iya, nih calon-calon quoters ini beda nih. Ini kalau udah ngomongin Khalil Gibran bahasanya beda. Emang kelihatan ya dari tadi ngomongnya pakai bahasa baku banget gitu. Gue aja sampai malu ini ngomongnya gua lu, dia ngomongnya sayaan gitu kan. Makanya bukunya saya patah. Oke, luar biasa banget.
Ada selain itu ada buku lain yang lagi dibaca nggak? Yang lagi dibaca sebenarnya saya lagi coba, ini hal yang belum habis sebenarnya. Sebelum ke Khalil Gibran saya sempat baca, cuman pengen ngasih refresh lah. Apa? Waktu Franz Kafka? itu ini bukunya Paulo. Bukunya ini Pendidikan Kaum Tertindas. Ush, berat bukunya, katanya itu buat merehatkan pikiran itu. Iya, Merehatkan pikiran. bagi saya itu rehat. Oke, beda ya. Beda, dia konsep rehatnya sama kita beda, teman-teman ya. Kita mah ya ngopi ya kan biasanya, terus main game dan sebagainya. Ini baca buku. Berat pula bukunya. Enggak berat kan ya, ringan tapi ya Enggak, di ringan. ringan, dia bawa mah ringan. Oke, Kang, aku mau nanya nih. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih yang lagi rebahan, yang lagi makan mie sambil nontonin kita? Itu buat pesan-pesan ke depannya. Pesan saya buat velas mungkin ya. Velas ini Kalau ngomongin dunia sekarang ya, kalau ini biar lebih ngerasa deket lah ya. Iya. Kalau lu gak mau ketinggalan, kata gua mah bangun sekarang, terus cuci muka, pikirin apa yang lu mau. Karena bagi gua saat ini lu hanya ngabisin waktu mungkin gitu ya, dengan berpikir kayak A, B, C, D dan lain-lain. Banyak orang yang justru mimpinya bukan lagi tentang di saat dia tidur, tapi dia ingin merealisasikan mimpinya lewat ya dia take action gitu. Take action, luar biasa banget. Tadi apa? Bangun, tidur, cuci muka, gosok gigi, evaluasi. masuk itu masuk ya. Masuk. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang sudah membersamai kita. Nah, aku pengen ini lagi nih, satu lagi nih. Pesan-pesan di tengah dunia yang tidak slow living. Pesan-pesan dari seorang penganut slow living kepada fast living apa? Kadangkala ngambil waktu sejenak buat diri sendiri, buat evaluasi, buat nentuin lagi visi sama tujuan lu, itu bukan hal yang berat kok. Karena pada akhirnya yang ngejalanin hidup itu lu. Jadi jangan terpaku sama standar TikTok, standar pacar, atau harapan orang tua. Pada akhirnya hidup lu adalah hal yang harus lu perjuangkan. Saya punya satu quotes. Wah, kata-kata hari ini Mas Badro. Banyak hal bukan tentang bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Banyak hal bukan tentang bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Aduh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat teman kita saat ini, teman Yaping kita ini luar biasa banget. Oke, Kang Badru terima kasih ya sudah berani menginspirasi kita, apalagi di tengah kehidupan yang fast living, ya kan? Kita adalah manusia slow living, yang dimana memang masalah waktu kita pun teratur ya. Kita juga memanage waktu kita dan itu tuh bisa kok lebih nyaman lebih ya. Kita menemukan pola-pola kita sendiri, luar biasa banget. Nah, buat teman-teman jangan lupa yang pengen ikutan juga bisa aja langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman jangan lupa follow IG kita dan juga follow IG Kang Badru. Ada IG-nya? Ada nanti di sini ya di bawah ya. Tolong editor. Seperti biasa. Kita biasa ngeributin editor. Oke, Kang Badru luar biasa, terima kasih banget. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin itu ya, teman-teman. Tadi buat teman-teman yang selalu fast living ya kan, terus kemudian FOMO terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya kan. Kita bisa berhenti sejenak, ambil nafas sejenak, terus kemudian berjalan kembali gitu kan ya. Wah, luar biasa banget. Suka nih gue nih, ada temen skui gitu kan. Hadapi, rasakan. Penderitaanmu itu. Begitulah hidup memang. Gimana ya? Oh ya, buat koridor, shout buat koridor. Cek aja di bawah. Ya buat teman-teman yang ngerasa presmanya ini, bisa aja langsung aja komen di bawah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk klik like dan juga tombol recap, dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video kita setiap minggunya. Gua Fatih dari Ruang Tumbuh. Bye bye.